Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Solana. Di sini saya akan membahas mengenai kecerdasan buatan, yaitu pengenalan kecerdasan buatan atau AI. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar yang namanya AI gitu ya, bahkan mungkin sudah sering pakai yang namanya AI karena sangat-sangat ramai pada masa-masa sekarang gitu ya. Namun mungkin pengertian teman-teman tentang AI itu sedikit kurang detail atau mungkin salah gitu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman hanya menganggap AI itu sebatas produk atau bahkan mungkin menganggap AI itu ya ChatGPT gitu ya, yang mana itu tidak sepenuhnya benar. Nah, kalau kita bahas di sini, kita kenalan di sini, apa itu AI? Kalau di sini kalau kita baca, AI atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, itu adalah kecerdasan yang diciptakan oleh manusia untuk meniru cara kerja kecerdasan alami yang ditemukan pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, ini adalah sebuah kecerdasan buatan gitu ya, kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Jadi dibuat makanya buatan yang mana, dia gitu bekerja dengan cara meniru, meniru cara kerja kecerdasan alami. Yang mana itu ditemukan pada manusia dan makhluk hidup lainnya, jadi nggak terbatas pada manusia aja. Nah, kecerdasan yang ditiru di sini, itu adalah kemampuan dalam memahami, belajar, menganalisis, dan memecahkan masalah. Nah, AI tidak hanya meniru kecerdasan manusia, tetapi juga perilaku dan kemampuan adaptasi yang terlihat pada hewan, tumbuhan, atau bahkan sistem alami lainnya. Jadi nggak terbatas pada manusia. Nah, kalau definisi singkatnya di sini, AI adalah simulasi kecerdasan pada mesin yang dirancang untuk berpikir, belajar, dan bertindak seperti makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, gimana AI meniru kecerdasan gitu ya? Jadi, AI itu seringkali mengambil inspirasi dari mekanisme dan perilaku yang ditemukan di alam untuk menciptakan sistem yang cerdas. Jadi seperti yang dibahas tadi bahwa AI itu meniru sesuatu kecerdasan yang ada di alam, nggak hanya manusia aja. Nah, contohnya di sini adalah Ant Colony Optimization. Ini merupakan salah satu konsep AI atau program AI yang mana dia meniru perilaku semut ya, teman-teman. Meniru perilaku semut dalam mencari makanan. Yang mana secara alami semut-semut ini itu menemukan jalur terpendek antara sarang mereka dan sumber makanan menggunakan feromon. Nah, konsep mencari jalur terpendek ini, konsep menemukan jalur terpendek ini ditiru oleh manusia yang dan diterapkan pada AI gitu, yang mana digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti optimasi rute logistik atau jaringan. Jadi, bagaimana, kita dapat mencari rute terpendek atau rute terbaik dalam, dalam logistik gitu ya, atau mengantar barang dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak hanya itu, eee, di sini juga ada program AI lain, yaitu Genetic Algorithm atau GA, yang mana ini, adalah AI yang meniru prinsip seleksi alam. Jadi sorry, penjelasannya di sini adalah genetic algorithm atau algoritma genetika, itu adalah AI yang didasarkan pada prinsip seleksi alam. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara mereproduksi solusi terbaik secara bertahap melalui proses seleksi, mutasi, dan, reproduksi. Jadi, dia meniru cara makhluk hidup itu beradaptasi pada lingkungannya. Jadi, bagaimana makhluk hidup menghasilkan generasi yang lebih baik daripada generasi yang, sebelumnya. Yang mana generasi itu adalah, solusi. Jadi, dia meniru itu. Jadi solusi-solusi, jadi dia akan menghasilkan banyak solusi gitu ya, teman-teman. Kemudian dia akan menyeleksi gitu ya. Jadi kita akan menentukan aturan, yang mana dapat menyeleksi solusi-solusi yang melewati gitu ya, yang lolos dari aturan tersebut. Kemudian akan ada mutasi secara random, kan seperti itu. Dan kemudian solusi-solusi terbaik gitu ya, akan digabungkan gitu ya, akan dikombinasikan sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik dari solusi, sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kegunaannya adalah menyelesaikan masalah kombinasi seperti penjadwalan dan desain sistem atau optimasi desain produk. Nah, tidak hanya itu, ada juga, konsep yang namanya fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini dia meniru cara berpikir manusia. Jadi tadi udah meniru cara berpikir hewan, udah meniru sistem alam, sekarang dia meniru cara berpikir manusia, yang namanya fuzzy logic. Jadi, dalam fuzzy logic, dia meniru cara berpikir manusia dalam situasi yang tidak pasti. Jadi manusia itu kan, bisa mikir abu-abu ya, beda sama komputer. Mungkin ya buat yang belum tahu,
komputer itu tidak tahu abu-abu, maksudnya pemikiran abu-abu. Komputer itu hanya tahu kondisi benar atau salah. Beda seperti manusia. Kalau manusia itu masih bisa pelin-pelan gitu ya. Jadi kayak setengah-setengah gitu ya, berpikir setengah-setengah. Nah, komputer nggak bisa. Nah, dengan konsep fuzzy logic, dengan pendekatan fuzzy logic, kita bisa meniru, konsep itu, konsep setengah-setengah tadi itu. Contohnya di sini adalah visualisasi boolean logic versus fuzzy logic. Jadi boolean logic itu 0, 1 ini ya. Jadi kalau kita pakai boolean logic atau tanpa fuzzy logic, di sini ada pertanyaan, is it hot atau apakah ini panas? Jawabannya hanya 2, panas sama enggak. Tapi kalau kita pakai fuzzy logic, jawabannya akan lebih beragam. Sangat panas, setengah-setengah, atau, sedikit panas. Jadi, akan lebih banyak kemungkinan jawaban yang akan dihasilkan. Berbeda dengan kalau kita tanpa menggunakan fuzzy logic. Nah, itu salah satu contoh implementasi, kecerdasan buatan untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, AI nggak hanya terbatas pada, meniru-meniru kecerdasan tadi. Jadi, kalau kita bedah lebih dalam gitu ya, bedah lebih dalam, lingkup AI gitu nanti akan ditemukan, eee, beberapa bagian. Pertama di sini ada AI itu sendiri, kemudian di sini ada machine learning, kemudian di sini ada deep learning. Mungkin pada video ini kita akan bahas sampai machine learning aja. Karena, kalau kita ingin belajar deep learning, kita harus belajar machine learning terlebih dahulu. Nah, kalau kita baca di sini teman-teman ya, di dalam AI terdapat cabang khusus seperti machine learning dan deep learning. Yang mana perbedaan utamanya adalah, bahwa AI adalah konsep yang lebih luas, mencakup semua metode dan pendekatan untuk membuat mesin cerdas. Sedangkan ML adalah sebidang AI yang berfokus pada kemampuan mesin untuk belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Jadi, machine learning itu adalah, metode dalam AI yang mana dia meniru kecerdasan dalam belajar. Jadi, sebagai manusia kita itu punya kecerdasan yang mana itu adalah belajar dari informasi. Nah, itu yang ditiru oleh machine learning. Jadi seperti namanya machine learning, pembelajaran mesin, dia adalah AI yang mana dia meniru kemampuan manusia untuk belajar. Yang kalau di sini dia belajar dari data dan tanpa pemrograman eksplisit. Maksudnya gimana? Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu tentang pemrograman, saya akan coba jelaskan secara sederhana di sini dan saya akan berikan contohnya agar lebih jelas. Nah, di sini ada traditional programming dan di sini ada machine learning. Nah, kalau kita pakai traditional programming, yang akan dimasukkan atau yang akan diberikan ke sistem itu adalah aturan dan data. Jadi kita menentukan aturan dan nanti akan dihasilkan jawaban. Jadi yang diberikan kepada sistem oleh kita itu adalah aturan dan data dan akan menghasilkan jawaban. Tapi kalau kita pakai konsep machine learning, yang diberikan kepada sistem adalah jawaban dan datanya dan outputnya adalah aturan. Nah, maksudnya gimana? Mungkin masih bingung, nggak apa-apa. Nah, kalau saya contohkan, saya ingin membuat sebuah sistem yang dapat mengenali sebuah gambar itu apakah itu kucing atau bukan. Nah, kalau saya pakai traditional programming tanpa AI atau tanpa machine learning, maka saya perlu menentukan aturan-aturan apa yang membuat data ini menghasilkan jawaban kucing. Seperti itu. Jadi, di sini datanya contohnya adalah gambar. Jadi saya perlu menentukan aturan bahwa, oh, untuk menghasilkan jawaban kucing, maka sistem perlu mengecek apakah di dalam data itu terdapat gambarnya atau objeknya memiliki kumis. Apakah di dalam gambar itu objeknya berbulu? Apakah di dalam gambar itu objeknya mungkin telinganya lagi? Nah, itu adalah aturan-aturan yang saya berikan kepada sistem. Saya yang menentukan. Yang mana tujuannya adalah agar menghasilkan jawaban yang tepat, itu jawaban kucing atau bukan. Nah, tapi kalau dalam machine learning, kita memberikan jawaban, yaitu kucing itu sendiri atau bukan kucing, dan datanya atau gambarnya. Dan nanti akan menghasilkan aturan. Jadi, aturan-aturan yang tadi saya sebutkan, kayak memiliki kumis, memiliki bulu, itu akan menjadi keluaran di sini. Jadi dia yang menentukan. Jadi saya kasih gambar, ilustrasinya itu seperti ini. Saya kasih gambar ke sistem, gambar ini, gambar. Dan saya juga kasih jawaban, ini tuh gambar kucing.
Kemudian saya juga kasih gambar yang bukan kucing, entah itu anjing, entah itu apa, intinya bukan kucing. Nah, nanti si sistem ini akan mengenali, oh ternyata untuk menghasilkan jawaban kucing atau oh ternyata gambar dengan jawaban kucing itu adalah gambar yang memiliki, telinga anjing. Oh ternyata gambar dengan jawaban kucing itu adalah gambar yang objeknya atau hewan di dalamnya itu berkumis. Kemudian, oh ternyata, gambar dengan jawaban kucing itu adalah gambar dengan hewan yang berbulu. Nah, itu akan dipelajari oleh AI dan itu akan dihasilkan. Jadi saya nggak ngasih tahu bahwa kucing itu gini gini gini, enggak. Itu akan dicari tahu sendiri oleh AI. Dengan cara saya ngasih tahu, "Ini tuh gambar kucing," gitu ya. Kamu cari tahu kucing itu kayak gimana. Nah, itu yang akan dikeluarkan oleh si, AI atau machine learning. Itu adalah proses pembelajaran. Jadi dia akan belajar, saya kasih tahu, "Ini gambar kucing," kamu belajar apa yang membuat ini kucing, seperti itu. Beda sama ini. Jadi saya yang mengajari, kucing itu gini 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 gini. Ini gambar apa? Nah, seperti itu. Jadi output-nya adalah jawabannya. Beda sama machine learning. Nah, penasaran gimana cara kita membuat sebuah sistem yang dapat belajar seperti itu? Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya lebih detail dalam beberapa materi, ke depannya. Tentu pada hari ini kita sudah belajar tentang pengantar AI, yang mana kita membahas apa itu AI, jenis-jenisnya, dan penerapannya juga tadi ya. Kemudian untuk membuat sistem itu tentu tidak tidak hanya berhenti di situ, kita perlu belajar tentang pemrograman, di sini kita akan belajar Python. Kemudian di sini kita akan belajar algoritma dan pemrograman gitu ya, ada variabel, if else, looping dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan belajar OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Kemudian kita akan belajar data science. Kemudian kita akan belajar ya statistik gitu ya, distribusi probabilitas. Kemudian kita akan belajar machine learning. Kemudian kita akan belajar, jenis-jenis machine learning. Kemudian kita akan belajar tentang, neural network. Ini seru nih, neural network. Kemudian kita akan belajar deep learning di sini. Di sini kita sudah masuk deep learning di sini. Kemudian kita akan belajar matematika, kalkulus untuk machine learning, aljabar linear. Kemudian kita akan, belajar tentang, implementasi terhadap proyek-proyek dari machine learning atau deep learning itu sendiri. Oleh karena itu, jika penasaran dan ingin belajar lebih lanjut, maka nantikan, materi-materi selanjutnya yang akan segera saya berikan. Oke, sekian untuk, materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.